Cacicu Podcast Hai semuanya, balik lagi di podcast Kasrat. Udah lama ya kita gak nyapa sama teman-teman viewers dari podcast ini. Nah akhirnya kita kembali lagi teman-teman. Iya bener banget, cuma ada yang beda nih hari ini. Karena hari ini tuh ada yang baru. Apa tuh yang baru? Ya coba tebak. Baju lu? Bukan. Sepatu? Bukan. Kerudung sih. Bukan sih. Kacamata gak sih? Apa tuh kalau bukan semua? Nah yang baru itu kita dari Cacicu. Aku Caca. Aku Nici. Dan aku Cipa. Cuap yuk. Nah bener banget. Kenapa sih kok kita bisa baru? Coba Caca boleh. Jadi teman-teman, kenapa kita bisa baru? Karena kita udah mulai masuk dari kabinet baru nih. Nah, mungkin boleh kali ya kita kasih tahu atau kita kenalan dulu sedikit. Jadi kita dari kabinet Aura Rohara. Nah, sebagaimana Aura yang bergerak dalam cinta, kami juga akan menemani kalian dengan cinta dimanapun kalian berada. Wih, masuk banget sih. Gila, Mantap keren. Nah, ya kan. Nah kali ini kita dari segmen Over Talking yang akan bahas soal Gen Z. Ya, nah kalau tahun lalu namanya podcast Gen Z, tahun ini kita melanjutkan dengan nama segmen Over Talking. Ya bener banget. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk gak sih Kak? Boleh, tapi kayaknya absen dulu gak sih? Absen apa? Absen penonton? Iya absen nonton. Coba ya guys, ada AA, ada II, ada UU, ada Ilham, ada Raka, ada Jobsek. Beda. Oh salah ya? Beda ya? Sorry beda, guys, beda. sorry. Oke. Tapi jangan-jangan beneran ada yang namanya tadi kayak disebutin. Yang tadi kayak disebutin, Komen aja sih. Komen sih kalau ada yang ngomong sama. Oke. Nah gaya absen tadi pasti gak asing lah ya di telinga kalian. Tahu nggak itu absen siapa? Kalian tahu nggak? Aku tahu banget Jujur tahu banget. Suka nonton ya? Parah. Suka. suka Coba banget. Caca siapa tadi? Reza Arab. Oh, Salah ya, beda, bukan. Beda. Sorry. Beda. Siapa sih? I Show Speed? Bukan. Salah. Big Mo gak sih? Bukan. Bukan. Yang benar Winda Basudara nggak sih? Oh, iya. Coba siapa yang suka Winda Basudara? Aku bang. Aku bang. Komen. Aku bang. Komen. Nah, tapi tenang dulu guys. Hari ini kita bukan bahas biodata beliau, mainkan ada satu hal yang lebih pokoknya lebih seru lagi. dan lebih luas lagi jangkauannya. Iya, Apa iya, sih lebih teman-teman? Kita hari ini bakal membahas tentang live streaming. Yuhu. Bener banget. Coba deh jujur di sini siapa yang sering nonton live streaming? Ya, boleh komen di bawah. Komen. Pokoknya semua dikomenin ya. Semua Apapun komen dikomenin. pokoknya. Kalian suka nggak? Suka. Jujur Jujur suka. Jujur suka banget. Parah. Parah. Tapi jujur aku adalah bocil replay guys. Jadi belum pernah yang live streaming banget. Oh jadi kayak keulang gitu. Iya, jadi kayak live streaming udah selesai baru nonton. Iya, Nah, benar. itu juga sih aku juga bocil replay. Bocil replay, benar. Nah, teman-teman tau gak sih live streaming itu tuh nggak cuma live streaming game doang. Benar. Ada live streaming kayak jualan Iya. atau juga kayak misalnya social life, Benar. curhat atau live belajar. Ini siapa yang mau TBK atau SNBT? Nah, itu biasanya juga kayak ada orang-orang tuh beberapa bikin live streaming kayak live streaming belajar gitu, atau bahkan live streaming yang isinya tuh orang-orang yang cuma duduk dan baca komentar doang. Iya, siapa yang suka nonton maraton? Gue lagi. Siva? Oke. Pak, boleh? Oke. Nah, dan anehnya meskipun kayak live streaming itu kayak lama durasinya, orang-orang tuh betah nontonnya loh. Iya, bener banget. Padahal kalau dipikir-pikir tuh yang kita tonton tuh kadang kayak orang cuma menjalani hidup biasa aja, kayak kita biasa gitu. Bener banget. Nah, yang jadi pertanyaannya nih ya teman-teman, kenapa ya orang-orang tuh rela nonton berjam-jam? Dan kenapa ada yang rela live berjam-jam juga? Nah, itu pertanyaannya. Apa mungkin karena kayak hiburan gitu ya? Atau mungkin karena interaksi? Atau juga karena pengen dikenal? Aduh, pengen famous ya. Bener banget. Atau karena kita semua lagi cari rasa ditemani gitu biar sendiri. Bisa banget.
jujur. Bisa Jomblo sih biasanya gitu. Kalau gitu di episode ini pas banget kita bakal membahas tentang fenomena live streaming dari dua sisi. Yang pertama dari sisi penonton dan juga dari sisi streamer itu sendiri. Bener banget. Nah, coba deh kalau gitu kita mulai aja dari kita sendiri ya. Kira-kira alasan kalian mau nonton streaming itu apa sih? Coba boleh dari Caca. Jujur, kalau dari aku sendiri sih ya, point of view sebagai viewers nih, yang pertama adalah dapat tutorial game dari si streamernya. Oh, game kenapa apa tuh? biasanya? Iya. Mungkin bagi seorang yang suka main game, apalagi game horor, sekarang kan orang-orang kayak banyak banget yang streaming game horor kan. Nah, dengan adanya live streaming itu kita bisa jadi tahu kayak apa yang harus kita lakuin di gamenya atau kayak mekaniknya. Dan bagi pecinta game horor itu tuh sangat amat membantu. Jadi kayak makanya banyak orang yang nonton live streaming gitu sih kalau dari aku. Berarti jatuhnya kayak observational learning kali ya. Asik. Bisa, psikologi bisa banget. masuk Benar. sih. Bisa. Iya. Terus Bisa. kalau saya itu apa lagi? Nah, selain dari sisi itunya, menurut aku juga itu dari hiburan sih. Kayak bayangin ya, orang misalnya ada orang kayak pulang kerja, pulang kantor capek atau kayak kuliah atau sekolah, itu kan kayak otak kita dipaksa mikir kan. Nah, pulang-pulang kita butuh hiburan nih teman-teman. Nah, kira-kira hiburan apa ya? Terus kayak coba nih nonton live streaming. Yang biasa live streaming itu kan bawaannya fun, happy. Nah, jadi menurut aku salah satu faktornya kenapa viewers suka nonton live streaming tuh ya karena hiburannya sih. Oh iya benar. Ya bener banget, kayak meredakan stres gitu. Apalagi kayak yang umum kayak Bang Winda tuh beneran yang lucu banget gitu loh. Dia spontan abis. Hui. Kalau kamu biasanya nonton siapa, Ca? Iya. Jujur, aku bocil Winda guys. Aku suka Winda sih. Yang game gitu ya? Iya. Heeh. Masuk ke bocil apa nih? Selain bocil replay. Simulator. Simulator. Sebenarnya. Kayak gimana tuh simulator? Simulator tuh kayak misalnya ada game. Kayak kita bikin misal gamenya mall. Iya. Jadi kita kayak bangun mall gitu loh dari awal. Kita jualan ini, terus nanti kita melakukan jualan, selain jualan ini kayak ngebesarin mallnya kayak gitu sih. Seru. Iya. Gue pengen Menurut nonton aku deh seru, kayaknya. wajib. Tapi lu main gamenya nggak? Enggak. Enggak. Tapi dapat tutorialnya. Dapet. Bener. Kan ini game simulator guys, bukan horor. Kalau aku Coba lihat lagi. Oh horor nonton juga nggak? nonton, Apa Gimana yang tuh? yang paling ingat? Iya. itu banyak lagi dia seru-seru sih. Aku suka. Ini kali ya, aku suka kalau Winda tuh anomali. Anomali. Oh, Iya, anomali. yang Exit 8. Aku Sumpah, jujur aku siapa nonton kalian banget. suka juga? Aku ingat aku nonton. Iya, Yang itu. nonton juga komen. Nah, aku jadi ikut main guys gara-gara Winda. Oh ya. Ya, Tapi seseru pas nonton Winda nggak? jujur seru karena aku main gamenya tuh rame-rame. Oh iya benar-benar. Ya, gitu. Itu kan kalau misalnya live streamingnya kayak yang dalam bentuk game gitu ya. Cuma kalau misalnya live streaming yang bentuknya nonton daily activities tuh gimana kira-kira? Boleh dari yang suka nonton juga, Siva? Kalau aku sendiri sih biasanya nyetel itu sih maraton yang lagi viral. Oh ya. Yang berjam-jam itu ya? Iya, berjam-jam berhari-hari malahan. Oh ya? Dia tuh beneran yang kayak 2 hari gitu atau bakal sehari 8 jam besoknya baru 8 jam lagi? Stop. Oh serius? Sampai mereka tidur, mereka makan, mereka bangun tidur. Pokoknya no cut no edit aja Iya, ini. no cut. Oh my edit. god. Tapi gue nonton itu cuma buat itu sih kayak nemenin gue di kos. Paham. Takut sendiri guys. Iya, Ngerti. Biar ada suara-suara gitu. Jadi kayak lumayan buat nemenin gue sih. Jujur relate. Kalau nggak salah kemarin Caca juga bilang kalau misalnya tidur tuh ditemenin live streaming ya? Jujur iya, nggak harus live streaming sih kalau tidur karena kayak aku ngerasa kalau tidur tuh aku harus ada suara. Karena kayak di otak aku horor guys, jadi aku takut. Jadi kayak aku harus nonton satu hal yang lucu atau kayak yang fun gitu untuk lupain hal horor gitu sih. Jujur sama, gue harus ada suara juga. Ya kan? Iya. Pas Pas gue lu- lampu harus nyala. Tapi tuh kayak Sama lagi. bener-bener Pas lagi. Salam Ya, kan. salam lagi. Sorry. ajak gue juga dong guys. Boleh ayo. Tas juga. Tapi Oke. kayaknya itu tuh relate banget sama kita karena kita sendiri anak kos nggak sih? Kayak Bener sih. perbedaan antara di rumah dan di kos tuh berasa banget. Jadi ada seseorang yang jatuhnya menemani kita walaupun lewat layar tuh Kok kayak mengurangi sedih. rasa kesepian gitu. Gue jadi
Emang iya ya guys, sorry. Itu kayak sedih aja. Iya, tapi sebenarnya bener itu salah satu kok. alasan juga gak sih? Kan kayak Yap. sendiri Bener. butuh Sendiri tuh temen. Lanjut. Lanjut. Apalagi nih, apalagi? Ada lagi nggak? Apalagi ya, gue nontonnya maraton doang sih. Kadang sama nonton Big Mo. Ada yang suka nonton Big Mo nggak? Ada yang habis di repost Big Mo nggak? Nggak ada. Oh coba komen kali. Boleh komen yang pernah di repost Big Mo. Lanjut. Oke. Lanjut. Tapi aku pengen nanya deh, selain alasan supaya background gak sepi, ada gak sih kayak alasan karena jujur di maraton itu kan mereka beneran jadi manusia banget ya, maksudnya nggak bukan Iya. bukan yang acara besar dan di setting gitu loh, beneran yang ya udah aja gitu. Jadi kayak kita nontonnya lebih relate aja gitu karena dia membumi banget gitu. Kamu merasa gitu nggak? Jujur ya, aku jarang merhatiin live-nya. Cuma buat suara-suara doang. Oh menarik nih. Tapi kadang di live-nya tuh kayak ada game, ada Oh terus iya bawa benar. bintang tamu siapa gitu Iya. yang nyanyi bareng. Yang kemarin ini juga ya tes ISW. IQ. Oh berarti kalau dari sudut pandang penonton gitu ya. Cuma Oh, ya. kalau dari aku sendiri kan aku nonton tapi bukan yang intens banget. Terus kemarin tuh sebenarnya aku sempat baca-baca tentang fenomena live streaming ini tuh secara psikologis tuh dampaknya gimana gitu Wih kan. seru nih. Iya. Nah yang dari aku baca itu kata kunci parasosial tuh banyak banget. Jadi kayak Paham. parasosial sendiri itu kayak kita tuh attach sama public figure, cuma sebenarnya interaksi itu tuh searah doang gitu loh. Jadi kayak misal kayak gue deket sih sama si Ipel, enggak juga. Itu karena kita sering nonton aja gitu. Ngerasa kenal sendiri Iya, mungkin kali ya benar. Jadi singkatnya. kayak merasa punya hubungan sendiri. Cuma kalau konsep parasosial ini kan awalnya tuh beneran yang seorang penonton attach sama public figure kan. Cuma karena fenomenanya sekarang live streaming, which is itu bisa berinteraksi secara langsung ya. Jadi tuh fenomena parasosial yang ada di live streaming itu makin gitu, jadi level up ibaratkan gitu. Bener lagi, apalagi live streaming itu kan langsung, terus kadang-kadang kayak suka absen gitu kan. Iya benar. Meskipun nggak tahu secara Iya. langsungnya. Kadang kayak kalian juga suka merasa ikutan rame gitu nggak sih, ikutan Jujur, kayak iya. live chat komen. Iya, Iya, apalagi langsung lagi. dibaca komennya. Itu pasti seneng banget sih. Benar. Iya bener-bener. Nah itu kan alasan kita. Sekarang kita boleh kali ngomongin kira-kira dampaknya apa sih? Dampaknya. Dampak dari dampak positif atau negatifnya Ya dulu boleh deh dari dampak positif, Caca. Nah, dampak positif dari live streaming kali ya. Ya. Yang pertama atau dampak dari penontonnya. Dampak positifnya yang pertama guys adalah hiburan dan pelepas stres yang tadi aku bilang. Kayak kita lagi capek-capek, terus kita nonton live streaming, apalagi live streamingnya tuh yang kayak have fun, yang seru, itu kan kayak kita jadi ikutan ketawa, kita jadi ikutan happy juga, apalagi emosi itu kan nular ya guys kadang-kadang. Oh iya, setuju Iya banget, setuju kan? banget. Jadi kayak menurut aku dengan nonton live streaming itu bisa jadi kayak kita jadi ikut happy, ikut seru-seruan juga gitu. Mantap banget. Terus habis itu ada lagi dampak positif atau Tadi sih yang Syifa bilang adiknya sama Nici juga, adiknya rasa ditemani. oh iya. Ya kan benar. apalagi kita terutama kita kayak anak kos gitu kan, kayak lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Terus kita butuh temen, tapi kayak teman-teman kita misalnya sibuk Iya benar. dan nggak punya pacar. Jadi sedih gitu, Cak. Ya. Maaf. Yang kiri mah nggak relate sih. Jujur. Yang kiri mah nggak relate sih. Iya Oh, sih, gitu. sorry. Terus ya pokoknya karena kita butuh temen, jadi kita nonton live streaming itu, jadi kayak ada rasa untuk ditemani Iya benar. gitu. Oke. Terus selain itu ada lagi? Kayaknya kadang-kadang ya guys, kalau di satu platform itu tuh kayak ada komunitas gitu. Nah, jadi kayak Discord gitu. bisa. Oh iya, Wirna juga kan ada Discordnya, ada. Iya kan? Iya. Biasanya Discord kalau komunitas Nah. Seru komunitas dong. gitu. Kan join nggak? Enggak. Jujur enggak? Kirain kalian. Enggak, jadi kayak kita merasa menjadi bagian dari suatu komunitas Oh gitu iya, sih. benar. Oke. Nah, kalau dampak negatif Negatifnya ada nggak sih? ada nggak? Boleh. Syifa ada gak? Syifa ada nggak? Ada sih sebenarnya dampak negatifnya sendiri. Apa tuh? Apa Spill. tuh? Iya, boleh. Mungkin waktu kita jadi kebuang sia-sia. Bener banget. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu sih. Iya, benar.
Kalau misalnya kita bisa ngatur waktu, kita tahu kapan kita nonton, kapan kita ngerjain hal lain, mungkin nggak bakal buang-buang waktu guys. Bener. Terus bisa mungkin ini ya, bisa mengurangi interaksi sosial kita sama Bener sekitar. banget. Oh iya. Karena fokus sama sosial media. Fokus sama sosial media. Iya. Karena kayak kebutuhan sosial kita tuh udah terpenuhi gitu loh dengan nonton doang kan. So kan jadi nggak sepi lagi. Jadi kayak buat apa keluar lagi gitu. Padahal mah streamernya juga nggak kenal sama kita. Tadi ya guys, Jujur, easy. Iya sebenarnya. para sosial. sosial. Parah. Parah. Terus mungkin dari hal tersebut kita bisa kayak ketergantungan gak sih? Oh iya. Oh iya, aku setuju sih. Kadang jatuhnya sampai harus dengan live streaming sebelum tidur tuh berarti udah sebesar Jujur, itu iya lagi dampaknya. ketergantungan Ya itu. kan? Iya lagi. Nah, tadi kan kita udah bahas dampak-dampak negatif sama positifnya dari sisi viewers. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi streamer. Kira-kira ada nggak sih dampak positif atau negatifnya? Boleh nih. Ada dong. Oh, ada. Kalau menurut aku sendiri kita kayak bisa bangun personal branding kita gitu, bener yang banget. unik. Jadi kita jadi tahu gitu personal branding kita. Terus jadi ngelatih komunikasi. Public speaking. Iya, public speaking. Terus juga bisa bangun komunitas kayak tadi kata kamu Iya, di Discord. benar. Terus juga bisa Apa? Enggak apa-apa. rasa dihargain sama viewer gitu. Iya, aku setuju banget sih. Yang tadi Aku juga soal setuju. yang personal branding itu kayak selain dampak di satu sisi itu juga kayak alasan mereka bisa naik gitu gak sih? Karena Bener. streamer-streamer yang beneran rame tuh beneran yang punya ciri khasnya sendiri. Iya, setuju. Ya, dengan kayak gitu akhirnya dia jadi punya rasa untuk diakui oleh Viewersnya. penontonnya, benar, viewersnya. Cuma menurut aku ya rasa diakui itu sebenarnya bisa juga jadi dampak negatif tau. Bener banget. Iya tahu. Kenapa? Tapi gimana tuh? Nah, jadi ketika kayak kita live stream, bayangin kayak kalian jadi streamer terus live streaming. Di satu sisi kalau misalnya engagementnya oke, itu kalian kayak bakal merasa apa ya? Oh, diakuin gitu. Tapi kalau misalnya enggak jadi beneran yang bisa jadi berpengaruh ke mental gitu loh, karena kita kan ngejar target ibarat gitu. Jadi kayak kesannya rela ngelakuin segala hal gitu Iya, kali ya demi benar-benar. viewers dan angka. Iya. Karena itu Sorry. ya jadi ada tekanan untuk selalu tampil menarik juga, ya kan? Iya sih bener. Akhirnya jadi burnout, aduh parah sih. Apalagi kayak aku juga sebenarnya mikirin yang dampaknya tuh karena mereka ditonton kesehariannya kan jadi apa ya, berpengaruh ke privasinya juga gak sih? Bisa. Ya, benar. Terus habis itu belum lagi kalau misalnya karena personal branding yang harus terus-terusan, terus akhirnya jadi kecampur nih sama Kehidupan nyata. kehidupan nyata. Benar, itu pasti berat banget sih. Iya sih. Iya. Terus apalagi mereka kan bisa jadi influence gitu kan. Maksudnya kayak menginfluence si penontonnya gitu kan. Jadi kayak harus hati-hati banget dalam bertindak, berperilaku ataupun berbicara. Iya benar. Kayak mereka ngomong dikit aja udah langsung viral, ngomong salah Bener dikit. banget. Benar. Harus super hati-hati. Iya. Tadi kan kita udah tahu dampak-dampaknya nih. Mungkin kita bakal cari tahu cara nanganinnya guys. Oh iya benar-benar. Bener banget. Dari POV viewers dulu, siapa mau? Boleh Caca? Boleh. Boleh. Nah, kalau dari aku sendiri sih mungkin cara menanggulanginya. Yang pertama, setup waktu guys. Oh, iya, Timer di waktu screen time. Iya. Kayak bocil tapi tapi jujur itu penting karena supaya kita nggak jadi kayak menunda-nunda pekerjaan yang emang seharusnya kita lakuin dahulu gitu. Jadi kayak jangan sampai karena kita nonton live streaming sampai pekerjaan lain tuh tertunda gitu sih. Iya, aku setuju banget. Setuju. Nah, selain tadi atur waktu menonton, kita juga harus ingat guys kalau misalnya streamer itu juga manusia. Nah, itu Kita poin. bukan temen deketnya, kita Iya, bukan benar. kita nggak ada di balik layarnya mereka, di balik kameranya mereka. Jadi kayak menurut aku turunin ekspektasi kita sama orang-orang maksudnya streamer, kayak mereka juga nggak akan selamanya, maksudnya nggak akan selamanya berperilaku sempurna. Tapi kita juga harus bisa milih nih kira-kira streamer mana yang cocok untuk kita nonton atau kayak yang kira-kira yang jadi contoh yang baik untuk kita karena menurut aku dengan di kameranya aja seperti itu kayak apalagi di belakang kameranya gitu kayak paham gak sih Iya, maksudnya Paham. ya gitu. Jadi pokoknya ingat kalau misalnya streamer juga manusia.
Iya, Setuju itu sih. poin banget sih. Kadang kayak terlalu mengidolakan seseorang, apalagi dari online yang kita nggak tahu aslinya gimana, apalagi kalau dengan konteks streamer, live streamingnya untuk mencari nafkah juga, jadi kan kayak nggak bisa kita terlalu percaya lah ibaratkan gitu. Bener. Maksud aku gitu guys. Jangan terlalu fanatik ya guys. Iya benar-benar. Sampai Bener. ada war di medsos mungkin. Iya, sampai semuanya dijustifikasi apapun itu diiya-iyain aja, Jangan dianime-animekan banget lah. Lanjut. Lanjut. Nah, masih hubungan sama yang tadi juga, kayak nikmati hiburan sebagai hiburan. Udah. Nice, itu nice sih. Nice, keren. Jadi jangan sampai kita terlalu attach. Iya, benar. Setuju. Oke. Ya gitu. Sama yang paling terakhir, tetap jaga interaksi di dunia nyata. Jangan sampai kita terlena sama dunia maya, guys. Oh iya benar. Cuma jadi no lab ya guys. Iya gitu gue setuju banget Iya sih. kan? Jangan. Ya gitu deh pokoknya. Nah, tadi kan udah dari sisi Sisi Viewers? viewersnya. Iya. Iya. sekarang si streamer nih. Streamer. Iya, boleh banget. Nici, gimana? Iya, ini kan cara untuk mengurangi dampak negatif ya. Iya. Kalau dari streamer sendiri ya, menurut aku kayak paham sih. Sebenarnya kita live streaming juga mereka dengan tujuan tertentu gitu, apalagi kalau bisa bukan buat materi. Cuma tetap aja sih beneran jangan terlalu yang berambisi juga, karena kehidupan pribadi dan kesehatan mental tuh lebih penting. Bener gitu. banget. Bener. Apalagi kan kita juga punya moral, jadi jangan semuanya dilakuin demi bisa naik gitu, ya nggak sih? Bener. Iya, dan kayak satu lagi paling untuk yang tadi yang takut persona online-nya kecampur sama kehidupan pribadi, kayak streamer ini juga harus tetap punya waktu untuk menikmati hidupnya sih, nggak yang terus-terusan depan Tanpa kamera. Iya benar, dan juga kayak terhubung lagi sama orang-orang di sekitar mereka gitu. Jadi bener. tetap sih mengutamakan interaksi langsung juga, supaya dunia tuh nggak terjebak di media sosial doang. Asik. Atau mungkin aku izin lengkapin dikit Iya, kali boleh, ya. boleh. Kayak jangan sampai karena kita kasihkan live streaming sampai kita nggak ngasih waktu istirahat buat diri kita. Iya benar. Nah itu kenapa? Karena maksudnya kayak supaya kita nggak burn out aja sih guys. Jadi kayak kasih waktu untuk diri kita sendiri, untuk istirahat, untuk tenang dulu. Iya Setuju. Tuh. Nah, tadi udah ada cara nanganin dampak positif sama negatifnya. Mungkin sekarang kesimpulannya lah ya. Wah ini berarti udah tapi sebetulnya aku boleh izin nambahin nggak? boleh banget. Apa itu? Ini sebenarnya kayak masukan pribadi aku aja ya. Cuma kan kadang beberapa live streaming gitu kan ada yang open donate gitu ya. Jadi kayak bener. ya boleh banget teman-teman bisa mau donate, tapi tetap menghitung kapasitas finansial sendiri gitu. Iya, setuju. Jangan kayak bener. terlalu dipaksain, maksudnya Iya banget. nanti jatuhnya jadi rugi sendiri. Demi di notice sampai Demi- donate. Iya lagi. Iya, Iya, udah mana pas donate nggak gila-gilaan. dinotis lagi, astagfirullah. Sakit sih. Ya makanya jadi kayak tetap utamakan diri sendiri, boleh sebagai hiburan, tapi jangan sampai bergantung banget gitu. Bener banget. Bener-bener Itu setuju. perlu di note guys. Iya, Nah, not. Boleh di komen. Oke. Nah kalau gitu langsung aja deh kita ke kesimpulan video ini apa? Nah, boleh Siva. Menurut aku live streaming itu kan cuma hiburan ya, mungkin banyak juga manfaatnya. Terus tapi kalian harus ingat ada dampak positif sama negatifnya tadi yang udah kita sebutin. Tapi kalian juga harus tahu cara nanganinnya ya, jangan asal-asal pokoknya. Iya makanya, dan untuk mengetahui cara menanganinya nonton video ini sampai habis. Iya, kalau kalian lupa ulang aja. Ulang aja, ada di menit sekian. Ya. Nah, bener banget yang tadi Nici bilang. Tapi kayaknya kita udah di ujung video deh. Iya benar. Sedih. Nggak apa-apa dong, jangan sedih, karena kita Cacicu akan terus menemani teman-teman selama berminggu-minggu ke depan. Yeay, bener banget. Dan Stay tenang tune. aja guys, kita nggak cuma segmen Gen Z doang kok, ada segmen lainnya. Tunggu Iya. aja tahun depan. Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. selanjutnya. Iya, nggak cuma for talking, tapi nanti nama segmen akan terus di reveal per episode ya. Jadi Ya stay aman tune. guys, pokoknya kalian harus stay tune aja. Iya, bener. Atau mungkin kayak kalian mau request video apa, bahas apa, komen guys. Iya. Kalau kalian mau tanya-tanya juga komen aja. Iya, Ntar kita boleh jawab banget. kok. Bener banget. Jujur seru banget sih pembahasan Iya, kita bener kali ini. bener. Aku suka. Iya. Gak mau udahan aslinya.
Iya Udah benar. mau udah. Tapi Udah mau bye-bye. bye. Udah jam segini kayak kita harus Kayaknya kita harus pamit pamit, guys. Ya. Jangan Oke. sedih ya kalian. Jangan sedih ya. Ya, makasih ya teman-teman Sampai podcast yang semuanya. udah mendengarkan sampai habis. Ayo, boleh closing? Oke guys, kita closing kali ya. Iya, boleh. Kita dari Cacicu. Aku Caca. Aku Nici. Dan aku Cipa. Pamit undur diri. Dadah. Bye bye semuanya.